Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali di vlog saya Khairis Channel. Saya tidak bosan-bosannya mendoakan penonton saya dimanapun berada, subscriber maupun yang belum subscriber. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khairis Channel sekalian, pada video kali ini saya mengambil tema saya bangga nabiku adalah orang terkuat sedunia. Sebelum video ini kita lanjutkan, saya mohon kepada penonton saya semua, mohon klik like, komen dan subscribe bagi yang belum, dan yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua bantuan saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sekarang bulan Rabiul Awal, saya mengambil tema saya bangga nabiku adalah orang terkuat sedunia. Kira-kira bagaimana alasannya? Inilah yang akan saya paparkan berikut ini. Sahabat Khairis Channel sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang wajib kita ikuti dan kita imani dan kita patuhi sampai akhir hayat kita. Sahabat Khairis Channel sekalian, apa alasannya kok Nabi Muhammad SAW itu adalah orang terkuat? Inilah yang akan saya paparkan. Yang pertama, alasan pertama bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang terkuat sedunia adalah semasa baginda Rasulullah SAW dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, beliau itu pernah didatangi oleh dua malaikat. Malaikat itu membelah dada baginda Rasulullah SAW, lalu dikeluarkan darah kotor, dimasukkan ilmu dan hikmah. Setelah perbaiki kembali, maka malaikat yang satu berkata dengan malaikat yang lain, letakkanlah anak ini dalam satu neraca dan ambillah seluruh umatnya masukkan ke dalam neraca yang lain. Rasulullah SAW waktu menceritakan ini bersabda, saya sampai khawatir orang-orang banyak itu menimpaku karena beratnya, bobot dan kekuatan baginda Rasul SAW. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginda Rasul SAW dengan kekuatan yang besar, seperti prosesor yang sangat bagus yang bisa memasukkan aplikasi yang berat. Kalau prosesornya bagus, aplikasinya kuat, bisa dimasukkan ke dalam prosesor itu. Tapi kalau prosesornya itu lemah, dimasukkan aplikasi yang berat, maka prosesornya itu bisa error, bahkan bisa mati. Apa aplikasi yang berat itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginda Rasulullah SAW untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah SAW orang terberat dan terkuat di muka bumi ini, karena sanggup menerima wahyu yang bobot kekuatannya yang sangat amat dahsyat, tidak bisa diterima oleh manusia biasa kecuali manusia yang khusus didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hebat, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW itu orang terkuat dan terhebat sedunia? Rasulullah SAW melaksanakan misi terberatnya di muka bumi ini, semuanya dituntaskan di usia 40 tahun ke atas. Rasulullah SAW menerima wahyu 40 tahun, kemudian peperangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu rata-rata usianya di atas 50 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh dengan usianya yang tua itu. Ketika terjadi perang Uhud, baginda Rasulullah SAW mendaki gunung, menuruni bukit, mendaki gunung, tidak pernah mengeluh. Kita baru jalan sebentar saja, terseleo sudah ngomong faktor U. Rasulullah SAW tidak pernah ngomong bilang faktor U. Itulah hebatnya baginda Rasulullah SAW, tidak terpengaruh dengan usia. Semakin tua, semakin kuat dan semakin mantap visi dan misinya baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu orang terkuat dan terhebat sedunia adalah baginda Rasul SAW
sanggup memerintahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Baginda Rasulullah SAW bisa memindahkan gunung, bisa menyuruh dan memerintahkan gunung. Bahkan Rasulullah SAW bisa menyuruh dan memerintahkan pohon untuk berjalan. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak pernah mempergunakan kekuatan ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau seandainya Rasulullah SAW mempergunakan ini, mungkin musuh-musuhnya hanya hitungan detik dan menit sudah hancur dan berantakan. Tapi Rasulullah SAW mengandalkan idenya, strateginya, dan sahabat-sahabatnya beliau didik untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nabi Muhammad SAW hebat. Keempat, di waktu Rasulullah SAW berada di Mekah, ada seorang yang bernama Rukanah. Rukanah ini adalah sebenarnya masih sepupuan dengan baginda Rasulullah SAW. Rukanah ini badannya besar dan kekar dan raja gulat. Tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Rukanah untuk bergulat. Tapi Rasulullah SAW dengan gentleman menantang Rukanah untuk bergulat. Sampai Rukanah pun terkaget-kaget dengan tantangan baginda Rasulullah SAW. Lalu Rukanah dengan bangganya, dengan sombongnya menerima tantangan baginda Rasulullah SAW itu untuk bergulat. Pendek cerita, Rasulullah SAW mengalahkan Rukanah sampai 3 kali. Tidak pernah Rasulullah SAW seri pun tidak pernah. Jangankan kalah, seri pun tidak pernah baginda Rasulullah SAW dengan Rukanah. Sampai Rukanah heran dan terkaget-kaget. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, kalau seandainya engkau mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan aku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku tunjukkan kepadamu yang lebih hebat daripada ini." Nabi Muhammad SAW mantap. Yang kelima, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat gunung. Sewaktu Rasulullah SAW diusir dari negeri Taib, dilempari dengan batu bagaikan orang gila, tidak lagi punya harkat dan martabat. Begitulah mereka memperlakukan baginda Rasulullah SAW. Begitu hinanya mereka Rasulullah SAW di hadapan mereka. Maka datanglah malaikat gunung. Apa kata malaikat gunung? "Ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk menghancurkan dan membalikkan negeri Taib itu." Rasulullah SAW bersabda dan berkata kepada malaikat gunung itu, "Jangan, mereka tidak tahu apa yang aku bawa." Bahkan Rasulullah SAW mendoakan mereka dengan doa yang sangat populer, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka tidak tahu. Nabi Muhammad SAW hebat, tidak mau mengandalkan kekuatan apapun untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Yang keenam, baginda Rasulullah SAW itu sangat kuat. Apa buktinya? Rasulullah SAW itu di waktu pembekuan, di masa pembekuan 3 tahun, sungguh sangat luar biasa penderitaan kaum muslimin dan baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan 3 buah batu sampai bertemu kulit perutnya ini bertemu dengan tulang rusuknya yang di belakang. Karena begitu ketatnya pengikatan batu tersebut, tidak ada makan beberapa hari. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas bukit itu ngomong kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Tuhanmu agar aku dijadikan sebagai emas." Rasulullah SAW tidak menghiraukan perkataan gunung itu, bahkan lebih memilih batu diikat di perutnya ketimbang menjadikan gunung sebagai emas. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Yang ketujuh, Rasulullah SAW itu memiliki banyak istri. Dalam sejarah Rasulullah SAW itu pernah mengawini 15 wanita. 13 diantaranya digauli oleh baginda Rasulullah SAW dan 11 diantaranya pernah hidup bersama baginda Rasul SAW. 11 istrinya hidup bersama baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun yang mengeluh, bahkan semuanya ikhlas menerima keadaan dan bangga bersama hidup baginda Rasul SAW. Dan Rasulullah SAW itu memiliki romantis yang sangat luar biasa kepada istrinya. Ketika ada yang menghina Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, bahwa dia dikatakan putri seorang Yahudi, maka Rasulullah SAW membanggakan dan membesarkan hati istrinya itu dengan mengatakan, "Engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, suamimu adalah seorang nabi." Akhirnya dengan motivasi dan sanjungan yang sangat luar biasa itu dari baginda Rasulullah SAW,
Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab lupa semua hinaan dan cacian orang. Dan yang lebih dahsyat lagi kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, yang mungkin saya katakan jarang kita dengar. Bukan Humairo. Kalau Humairo, ya Humairo itu sudah biasa kita dengar. Tapi ada kata-kata baginda Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yaitu aku bagimu seperti Abu Zaro kepada Ummu Zaro. Tapi sayang, Abu Zaro menceraikannya, dan aku tidak akan menceraikanmu selama-lamanya. Yang kedelapan, alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia terkuat sejagat raya. Di waktu penggalian parit, sewaktu terjadi perang Khandaq, maka para sahabat bahu-membahu membangun parit. Pada suatu waktu mereka menjumpai batu yang besar yang melintang di dalam parit itu. Tidak ada satu sahabat pun yang sanggup menghancurkannya. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang terkuat, orang-orang kuat dan orang-orang pilihan. Buktinya, orang-orang pilihan adalah contohnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah pemegang bendera komando di perang Khaybar. Pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan Ali sebagai panglima. Maka Ali berperang dengan sangat gagah. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik memukul tameng Sayyidina Ali sampai tameng itu terpecah dua. Dan Sayyidina Ali mengambil salah satu pintu benteng Khaybar itu dan dijadikan sebagai tameng. Selama berperang, inilah yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib sebagai tamengnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan meluluhlantakkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, selesai perang, kemenangan di pihak kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib kembali meletakkan pintu benteng itu. Abu Rafi' berkata, aku dan 7 orang sahabatku, aku yang ke-8, mencoba memindahkan pintu benteng ini, namun tidak terangkat. Begitu kuatnya Ali bin Abi Thalib sanggup mengangkat seberat itu. Dan waktu berhadapan dengan batu yang besar ini, ternyata sahabat-sahabat itu tidak sanggup. Maka mereka mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam keadaan paceklik seperti itu, dalam keadaan musim dingin, dingin yang sangat menggigit, yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW datang membawa martil dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan bagiku perbendaharaan kerajaan Persia. Sekali pukul, maka batu itu hancur berantakan, tidak berkeping-keping seperti batu, tapi berkeping-keping, bahkan lebih daripada itu seperti debu. Begitulah kekuatan baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kemudian yang ke-9, sahabat akhir yang saya hormati, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menaklukkan kerajaan Sabah dengan ancaman akan dihancurkan dan diluluhlantakkan dengan pasukan tercanggih pada saat itu. Wajar Nabi Sulaiman alaihissalam sanggup menaklukkan kerajaan Sabah. Baginda Rasul SAW menaklukkan Jazirah Arab bukan dengan bala tentara yang sangat canggih, tapi dengan menebarkan angin ketakutan. Sewaktu terjadi perang Badar, kaum muslimin hanya 313 dengan membawa 70 ekor unta yang dikendarai secara bergantian, termasuk baginda Rasul SAW, dan 2 ekor kuda melawan 1000 pasukan Quraisy yang lengkap perbendaharaannya dan persenjataannya yang terlengkap. Perlu dicatat di sini, suku Quraisy itu adalah terkenal dengan keberaniannya dan barometer kemuliaan di Jazirah Arab. Orang yang sanggup mengalahkan suku Quraisy adalah orang yang termulia dari Quraisy. Inilah barometernya. Ternyata perang Badar meluluhlantakkan pasukan Quraisy dan hancur bercerai-berai. Kehancuran pasukan Quraisy itu menebarkan angin ketakutan di seluruh Jazirah Arab. Mata manusia, mata raja-raja yang ada di sekitar Arab itu terbuka dan terbelalak melihat pasukan kaum muslimin yang baru muncul itu ternyata bisa meluluhlantakkan kemuliaan pasukan Quraisy, meluluhlantakkan kehormatan Quraisy. Tidak ada daya dan tidak ada upayanya di hadapan kaum muslimin yang hanya mempergunakan alat seadanya.
Sahabat akhiril channel yang saya hormati, yang terakhir, yang ke-10, menurut yang saya catat dan saya pelajari, 10 kalau ada yang bisa menyebarkannya lebih dari 10, itu sangat luar biasa, karena keunggulan dan kehebatan baginda Rasulullah SAW itu tidak hanya terbatas hanya 10, bahkan ribuan keutamaan dan keunggulan baginda Rasul SAW. Yang ke-10 adalah sewaktu terjadi, sewaktu perang Uhud sudah selesai, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para syuhada-syuhada, dan Rasulullah SAW pun mencari pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah SAW menjumpai jasad Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasulullah SAW terperangah melihat jasad pamannya yang keadaan perutnya sudah terbelah, jantungnya dicopot, hidung dan 2 telinganya dipotong, badannya dirusak. Rasulullah SAW menangis. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah SAW berkata, kalau bukan karena bibiku Sopiah dan menjadi sunnah setelah ini, akan aku biarkan jasad pamanku ini seperti ini dimakan binatang buas dan dimakan burung-burung. Bila suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkanku dengan orang-orang Quraisy, akan aku rusak 30 jasad di antara mereka. Sahabat melihat keadaan seperti itu, melihat Nabi mereka dalam keadaan sedih dan menangis. Sahabat juga datang dan berkata, ya Rasulullah, kalau nanti kita bertemu lagi dengan orang-orang Quraisy, akan kita buat lebih daripada ini terhadap mereka. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu surat An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kamu membalas, maka balaslah sesuai dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu sabar, itu jauh lebih baik terhadap orang-orang sabar. Saat itu Rasulullah SAW menyeka air matanya, lepas dari kesedihan dan kegundahan, dengan mantap berkata, aku lebih memilih sabar dan memaafkan semuanya. Dan bahkan Rasulullah SAW pada saat itu mengeluarkan perintah melarang merusak jasad musuh-musuhnya. Rasulullah SAW hebat. Demikianlah sahabat Akhiril Channel, tema bahwa baginda Rasulullah SAW orang terkuat sedunia. Kalau ada sanggahan silahkan disanggah, kalau ada tambahan silahkan ditambah. Ini adalah hanya meng-share ilmu yang saya dapat dan saya pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe yang sebanyak-banyaknya, dan sebar juga kepada media-media yang lain. Mohon bantuannya, semoga channel ini sukses dan berjaya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.